Sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit, dia angkat kedua tangannya, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali?
tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Itulah tadi cerita atau kisah terkait Nabi Muhammad SAW yang beliau ditolak dakwahnya oleh penduduk Taif saat beliau pergi ke kota Taif, dan beliau mengambil sikap sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa betapa sabarnya beliau dalam menghadapi umat-umatnya terlebih dahulu. Bahkan beliau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang di Taif itu keluar dari mereka anak-anak turun soleh yang berbakti kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan terbukti kali ini kita sudah melihat bahwa 100% penduduk Taif mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW enggan untuk memaafkan mereka, dan malaikat Jabal atau para malaikat penghuni gunung akan menghantam mereka dengan gunung-gunung yang ada di sekitaran kota Taif. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil keteladan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.